Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengalami Kehadiran Tuhan. Menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah kita mau sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan? Saudara, Tuhan mengajak kita untuk serius, tanpa batas. Ada langkah-langkah yang sulit atau berat untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh dengan segenap hidup kita mesti bisa melakukannya. Dan akhirnya kita akan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi memang pertaruhannya sangat mahal. Yang pertama, kita harus membersihkan pikiran kita dari semua unsur dunia. Ini berarti jangan membaca apa yang tidak perlu dibaca. Jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar. Dengan cara demikian, kita memisahkan diri dari dunia. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Jangan memasukkan sesuatu di pikiran kita yang Tuhan tidak kehendaki. Memang tidak ada orang yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Kita harus memandang pikiran dan hati kita itu sebagai taman Tuhan. Maka jangan sampai ada binatang liar, najis, atau sesuatu yang masuk di dalamnya. Kalau ibarat itu taman, kiranya biarlah hanya tanaman Tuhan yang ditanam Tuhan di dalam taman itu, yaitu firman-Nya, kebenarannya. Jangan takut jadi kurang pergaulan atau ketinggalan berita. Pasti kita akan mendengar, sebab Tuhan pasti akan beritahu apa yang patut kita tahu. Hati kita, pikiran kita adalah taman Tuhan yang harus kita jaga. Yang kedua, jangan menikmati kesenangan jika itu bukan kesenangan Tuhan. Nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan dan menikmati kesenangan bersama dengan Tuhan. Ini akan membuat kita sulit berbuat dosa dan akan makin sulit sampai kita tidak bisa lagi untuk berbuat dosa. Kalau kita memiliki kesenangan, maka Tuhan harus dapat ikut merasakan, menikmati kesenangan itu. Dan kesenangan itu pasti membuat iman kita bertumbuh. Ini berat karena irama Tuhan dengan irama kita jauh berbeda. Tapi Tuhan akan menuntun kita bagaimana kita menjalani hidup dengan kesenangan-kesenangan yang Tuhan berikan. Tuhan tahu kita ini manusia dan punya kesenangan. Tentu Tuhan tidak melarang kita punya kesenangan selama kesenangan itu tidak bertentangan dengan selera Tuhan. Tapi Roh Kudus pasti akan bicara, menuntun kita. Dan jika ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, yang Tuhan tidak suka kita lakukan, maka akan ada tanda semacam atau ibarat alarm akan bunyi di dalam diri kita. Namun tentu kita harus punya komitmen terlebih dahulu bahwa kita mau berjalan bersama Tuhan. Maka ketika kita sudah berkomitmen,
dan ada kesenangan yang kita nikmati yang Tuhan tidak berkenan, Tuhan pasti ingatkan. Alarm itu akan bunyi, saudara. Yang ketiga, kita harus memikirkan Tuhan siang dan malam. Tuhan harus jadi segalanya dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Saudara, mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di mana kita bisa merasakan Tuhan memerintah, memimpin hidup kita. Dengan cara demikian, kita bisa mewujudkan apa yang dimaksud dengan hidup di hadirat Tuhan. Sebab tidak ada wilayah di mana kita tidak memikirkan Tuhan. Jadi, dengan kita memikirkan Tuhan dan maksud saya memikirkan Tuhan siang dan malam, kita sebenarnya menghayati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan harus mencengkeram diri kita, saudara. Yang keempat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita harus benar-benar berambisi, punya tekad, punya niat, punya kerinduan untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita harus sibuk dengan Tuhan, tapi tidak sibuk dengan yang lain. Saudara akan dikondisi tidak akan mudah berbuat dosa sampai tidak bisa berbuat dosa. Hidup kita adalah pekerjaan Tuhan. Tubuh kita adalah pekerjaan Tuhan. Kita harus mengelola hidup ini sepenuhnya hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Begitu kita membuka mata pada pagi hari, kita sudah harus mengerti apa yang Allah kehendaki kita lakukan dan persembahkan itu untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu, kita urus rumah tangga dengan baik. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Bersama kita masuk langit baru, bumi baru. Pagari anak-anak kita dengan doa, dengan teladan hidup, dengan suasana rohani yang hadir dalam hidup rumah tangga kita. Itu adalah hal yang pasti Tuhan kehendaki, yang sudah mutlak harus kita lakukan setiap hari. Di luar itu, Tuhan akan kasih tahu kepada kita hal-hal khusus yang spesifik. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan tanpa batas. Jika kita serius melakukannya, maka tahap demi tahap kita pasti meninggalkan dunia. Kita akan makin terpisah dengan dunia dan akan lebih bisa meyakini yang itu tidak bisa kita miliki sebelumnya, yaitu tentang kerajaan surga. Hati kita bisa merasakan bukan saja kehadiran Tuhan, namun juga kerajaannya yang nyata, yang sedang kita tuju. Dan kita serius berkemas-kemas untuk itu. Sebab belum semua kita berkemas-kemas dengan baik. Jadi mulailah hari ini, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan gelisahlah, cemaslah kalau kita belum menemukan rencana Allah bagi kita. Pisahkan diri kita dari dunia. Jadikan Tuhan satu-satunya dunia kita. Pikirkan Tuhan siang dan malam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.